Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mariani Tampu Bolon, mahasiswa PPG LPTK Yakin Tarutung Bab 1 NIM 250601282. Pada saat hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan judul materi pelajaran hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Mohon saran dari Bapak Ibu semuanya untuk pelajaran selanjutnya supaya saya dapat memberikan pelajaran yang terbaik bagi anak didik. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Oke, selamat pagi anak didik semuanya. Nah, kita akan mengucapkan dia sekolah kita. Ayo semua
akan berdoa. Semuanya lipat tangan, mata, tutup kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat hari ini kami boleh kembali melakukan kegiatan pembelajaran kami di sekolah kami ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang selalu hadir bersama kami semuanya. Berikan kami hikmat, pengetahuan, dan akal budi yang lebih lagi. Terlebih buat anak didik kami semuanya yang menerima pembelajaran pada hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan bisa kami wujudkan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami, umat Tuhan, umat Kristiani yang sudah Tuhan pilih menjadi orang-orang yang Tuhan kasihi. Biarlah kami Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, karena kami sudah belajar dari firman Tuhan dan nilai-nilai Kristiani yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan, dari awal perjalanan dan berlari kegiatan kami serahkan ke dalam tangan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Ya. Baiklah anak didik kami semuanya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, saya akan mencek kehadiran anak didik kami semuanya. Yang dipanggil namanya tolong dijawab supaya ibu tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak datang. Ya, dijawab hadir bu, gitu ya. Nah, saya akan panggil namanya Julius. Ya, 2 Joshua. 3 Inka. Ya, 4 Diana. 5 Ririn. 6 Esther. 7 Anastasia. Kristiani. 9 hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Iya, pertama sekali kalian harus tahu apa itu nilai. Apa itu nilai secara umum atau pandangan banyak orang, dan apa itu nilai-nilai Kristiani. Iya. Nah, nilai, pengertian nilai secara umum bisa dikatakan sesuatu yang berharga dan penting ya bagi seseorang atau kelompok dalam kehidupan mereka. Ya, nilai ini berguna untuk mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan. Ya, jadi nilai itulah yang mereka pakai mengambil suatu keputusan atau tindakan yang baik. Ya, jadi nilai itu bisa dikatakan sebagai pedoman, pegangan hidup yang dianggap baik dan benar, sehingga seseorang atau kelompok bisa mengetahui mana perbuatan yang baik, mana yang tidak baik, yang pantas dilakukan. Ya, jadi nilai-nilai itu membentuk karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, sehingga kita tahu membedakan mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang tidak. Nah, itulah pengertian nilai secara umum menurut pandangan banyak orang. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa itu nilai-nilai Kristiani. Karena kita umat Kristen, ya kita harus tahu apa itu nilai-nilai Kristiani. Apa ajaran firman Tuhan melalui Alkitab atau ajaran Yesus Kristus yang harus kita lakukan. Ya, dengarkan anak-anak ibu. Nah, pengertian nilai Kristiani itu seperangkat nilai ya, seperangkat nilai yang dipegang teguh oleh umat Kristiani berdasarkan ajaran-ajaran Alkitab dan juga ajaran Tuhan Yesus. Nah, itulah yang menjadi nilai-nilai Kristiani. Itulah pegangan hidup kita yang kita pegang teguh. Karena itu berdasarkan Alkitab, ajaran Alkitab dan ajaran Tuhan Yesus ketika Dia ada di dalam dunia ini. Nah, itulah yang menjadi pegangan hidup kita.
Sehingga nilai itulah yang menuntun mereka mana yang baik, mana yang tidak baik. Lebih dari kita sebagai orang Kristen ada nilai yang diajarkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui apa yang kita baca di Alkitab, apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi nilai tertinggi yang harus lihat videonya. Oke, coba perhatikan videonya. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, itu tadi tertulis dalam Galatia 5 ayat 22, 23 sampai 24, 25, ya. Oke, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Ya, oke, sampai di situ. Nah, ada 9 buah roh. Nah, yang pertama tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita baca tadi dalam Alkitab, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, tidak ada aturan yang menentang hal itu. Jadi, semua buah-buah roh yang sudah kita baca tadi adalah sangat baik untuk dilakukan orang-orang Kristen dan juga orang-orang di luar Kristen. Karena itu tidak bertentangan dengan siapapun. Karena mengajarkan kebaikan, mengajarkan kemurahan. Jadi saya rasa tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bahkan dalam firman Tuhan juga dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bisa diterima semua orang. Iya. Nah, jadi kita sudah membaca tadi. Tolong anak didik kami semuanya, coba dulu lihat mana dari buah roh antara 9 itu yang sangat sulit kamu lakukan saat ini. Ya, mana yang sulit kita lakukan saat ini? Coba dulu perhatikan mana buah roh yang sulit kita lakukan sampai saat ini. Yang ini Bu sangat sulit untuk dilakukan. Ayo, coba lihat dulu. Oke, Juliana. Oh, penguasaan diri, bagus. Ya, ada lagi yang lain? Apa Kela? Kesabaran. Iya, penguasaan diri dan kesabaran itu agak sedikit sama ya. Oke, yang lain? Kasih. Masih sangat sulit dilakukan. Iya, artinya berarti kasih yang tulus itu masih sangat sulit dijumpa. Ya, bagus. Yang lain? Damai sejahtera. Oke. Yang kesetiaan. Dia masih sulit dijumpai orang yang setia ya. Oke. Nah, yang lainnya bisa menyampaikan pendapat masing-masing bebas. Ririn, apa Ririn? Apa yang sulit kamu lakukan saat ini antara ke-9 buah roh itu? Pasti ada, ya? Apa Olin? Oh, kelemah lembutan. Masih sangat jarang jumpa orang yang lemah lembut. Iya, bagus.
sekalipun contohnya ada orang ngapain lah kela beribadah, sok suci kau, sok kau lah orang yang paling baik. Ya hari Minggu kau tidak pernah absen ibadah, jangan menghilangkan. Kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita setia kepada sesama. Pasti itu sangat pasti. Buahnya pasti ada, kamu dapatkan. Itulah buah-buah roh, ya. Karakter kita itu jadi terbentuk dengan adanya buah-buah roh, dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ada lagi kelemah lembutan. Iya, tadi Indah berkata saya masih sulit melakukan sikap lemah lembut. Dia belum bisa berhati yang lemah lembut menghadapi orang lain. Iya memang sangat sulit kadang kita berhati lemah lembut. Tapi kita harus belajar, ya. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sikap lemah lembut itu pasti datang dengan sendiri. Yang kasar pun orangnya, yang keras-keras pun suaramu, bisa kau jadi orang yang lemah. Kuncinya mau dipimpin oleh Roh supaya kau berbuah. Itulah buahnya yang ke-9 tadi, ya. Nah, satu lagi, penguasaan diri. Nah, ada tadi yang berkata saya masih sulit untuk melakukan penguasaan diri, menguasai diri saya, mengontrol diri saya. Iya, memang iya, kita sendirilah yang mengontrol diri kita, baik perkataan, baik pikiran, baik tindakan, perbuatan. Jangan mudah emosi, jangan mudah emosi. Ingat buah roh. Tuhan berkata, aku harus menguasai diri. Menguasai diri itu penting. Apalagi kau sebagai remaja Kristen. Anak-anak remaja kan darahnya masih panas. Maksudnya dia masih sangat sulit mengontrol diri. Tapi ingat firman Tuhan. Ingat nilai-nilai Kristen yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu buah roh, menguasai diri, kuasai pikiranmu, kuasai perkataanmu, kuasai tindakan. Bisa paham sampai situ? Nah, ini penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik supaya kalian mengerti apa itu buah-buah roh. Iya, jadi kita sebagai orang Kristen harus memiliki karakter, ya, yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang kita ajarkan melalui ajaran Alkitab dan pengajaran Yesus. Oke, anak-anak kami sudah bisa sampai di situ? Sudah. Ya, oke, bagus. Karena kalian saya lihat sudah bisa memberikan tadi respon di dalam menjawab pertanyaan ibu. Sekarang kita akan melakukan kelompok, ya. Nah, saat ini ibu akan memberikan kerja kelompok untuk adik kami supaya kalian mengerjakan apa yang ibu sampaikan nanti kepada kalian, ya. Nah, oke, ya. Coba dibagi kepada temannya supaya diisi apa pertanyaan yang ada di situ, ya. Oke, coba dilihat. Ini ada berapa di sini? Berapa? 3. Oke, coba dulu perhatikan lembar kerja kalian, yaitu lembar kerja peserta didik. Di situ coba lihat dulu tulisannya yang di atas, ya. Nah, tuliskan tindakan-tindakan yang baik yang kamu lakukan sekarang dan apa pengaruh dari tindakan itu. Nah, tindakan-tindakan yang baik yang
minutes. Kalau ada yang kurang jelas, bisa nanti ditanyakan ibu. Ayo semua mengerjakan. Ayo semua mengerjakan, coba dikerjakan. Nah, coba dikerjakan dulu. Oke, kerjakan ya nak. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ibu supaya dijelaskan lagi, supaya kalian bisa kerjakan dengan baik. Ya, tolong dikerjakan. Nah, oke, bisa dilihat nanti makan siapa di buku kita ya. Oke, sudah ada yang bisa menjawab tindakan-tindakan yang baik yang bisa kamu lakukan saat ini dan apa pengaruhnya dalam hidup kita sekarang ini. Kelompok 1 sudah bisa? Nah, kelompok 1 tolong dibacakan Matkirpa. Ayo Joshua, Matkirpa. Baca yang benar supaya didengarkan kawan-kawannya. Tindakan-tindakan yang baik yang pernah kami lakukan yang memiliki pengaruh sampai sekarang. 1. Saling membantu, dipengaruhi kepedulian kepada orang lain. 2. Saling menghargai, dipengaruhi toleransi, menerima perbedaan pendapat. 3. Saling membantu, dipengaruhi empati, memahami perasaan sesama. 4. Saling menghormati, kesadaran akan menghormati harga diri orang lain. Tindakan-tindakan yang tidak baik yang pernah kami lakukan yang memiliki